Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Anggiska dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B pagi semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Untuk judul materinya yaitu implementasi pajak. Yang pertama ada teori model keseimbangan umum atau general equilibrium. Pada model keseimbangan umum berlaku hukum Walras yang menyatakan bahwa semua harga dan kuantitas barang di semua pasar ditentukan secara simultan melalui proses interaksi satu dengan lainnya. Keseimbangan umum tercapai bila tidak ada eksis demand pada semua vektor harga. Konsep dasar keseimbangan umum sesungguhnya didasarkan pada kondisi Pareto optimum pada setiap pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen, investor, dan pemerintah. Pareto optimum adalah suatu kondisi di mana satu pihak tidak dapat meningkatkan kepuasannya atau better off tanpa mengurangi kepuasan pihak lainnya atau worse off. Menurut Nicholson tahun 2002 menyatakan bahwa terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi Pareto optimum dalam keseimbangan umum, yaitu keseimbangan produksi, keseimbangan konsumsi, dan keseimbangan simultan. Nah, yang pertama ada keseimbangan produksi atau production efficiency. Kondisi keseimbangan produksi ini dapat terjadi apabila substitusi teknik marginal atau marginal rate of technicial substitution atau MRTS untuk pasangan input adalah sama untuk produksi dua barang yang menggunakan dua jenis input, yaitu tenaga kerja atau rumusnya L dan modal untuk rumus K. Untuk kasus dua input K dan L dan dua barang X1 dan X2, tingkat MRTS input L dan K dalam memproduksi barang X1 harus sama dengan MRTS input L dan K dalam memproduksi barang X2 atau MRTS LK X1 sama dengan MRTS LK X2. Teori produksi menyatakan bahwa produsen berada dalam keseimbangan tercapai bila MRTS LK sama dengan W1, W2, di mana W1 adalah harga faktor L dan W2 adalah harga faktor K. Untuk yang kedua ada keseimbangan konsumen atau exchange efficiency. Kondisi keseimbangan konsumen tercapai jika tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution untuk dua barang adalah sama untuk dua individu yang mengkonsumsi barang tersebut. MRS menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang lainnya. Setiap konsumen akan selalu menyamakan MRS dengan harga relatif kedua barang yang akan dikonsumsinya untuk mencapai kepuasan yang optimal. Secara teoritis, kepuasan maksimum konsumen U atau V tercapai pada saat MRS antara dua komoditas sama dengan harga relatifnya. Jika P1 harga komoditas X1 dan P2 adalah harga komoditas X2. Pembuktian matematis kepuasan konsumen adalah sebagai berikut. Nah, itu contoh dari pembuktian matematis dari sebuah kepuasan konsumen ya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada keseimbangan simultan atau production mix efficiency. Keseimbangan sektor produksi dan konsumsi atau keseimbangan simultan tercapai pada saat MRPT 12 sama dengan MRS 12 sama dengan P1. Transformasi suatu produk terhadap produk lain. MRS menunjukkan tingkat kesediaan konsumen dalam mempertukarkan suatu komoditas dengan komoditas lainnya. Keseimbangan terjadi jika transformasi produksi sesuai dengan tingkat substitusi konsumsi atau MRPT sama dengan MRS. Pengertian ekonomi dari keseimbangan simultan ini adalah bahwa kombinasi output X1 dan X2 harus optimal baik dari sudut produsen maupun konsumen. Keseimbangan simultan harus terpenuhi dengan adanya keseimbangan alokasi pada sektor produksi dan konsumsi. Keseimbangan ini tercipta melalui mekanisme harga sehingga akan tercipta
efisiensi dalam perekonomian. Untuk pembahasan berikutnya ada tax avoidance versus tax evasion. Yang pertama ada tax avoidance, merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara, khususnya di Indonesia.